Cakep kan jadinya. Gara-gara serangannya. Kalau terbalik ya. Oke, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami KPK akan mengumumkan sekaligus melakukan penahanan terhadap tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saya kira teman-teman juga sudah tahu karena kami sudah menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan, meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan terkait dengan perkara dimaksud. Dan pada saatnya pasti kami akan umumkan dan juga dilakukan penahanan ketika penyidikan ini cukup. Oleh karena itu, tadi pagi juga sudah kami sampaikan hari ini penyidik memanggil dan memeriksa tersangka sekaligus juga melakukan penahanan yang kemudian kami juga akan sampaikan konstruksi perkara secara singkat, kemudian juga apa yang disita dari proses penyidikan selama ini, termasuk kemudian pasal yang diterapkan. Nanti akan dibacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan, Pak Ketua, kemudian juga Pak Asep, yang setelahnya nanti akan kami tunjukkan barang sitaan yang sudah dilakukan dari hasil penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya adalah di rumah atau kediaman dari tersangka dimaksud. Dan setelah itu kemudian kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya terkait dengan perkara ini. Kami berharap kita fokuskan lebih dahulu perkara yang sedang kami sampaikan pengumumannya pada sore hari ini. Dan nanti setelahnya bila ada pertanyaan lain kami juga tentu persilahkan pada teman-teman. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan poin-poin perkembangan dari perkara dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, jurnalis, wartawan, dan dimanapun rekan-rekan yang mengikuti pemberitaan hari ini, khususnya di dalam KPK menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik tentang kinerja-kinerja yang telah dilakukan KPK. Yang saya hormati juga seluruh anak bangsa dimanapun berada, yang saya cintai, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita yang melaksanakan ibadah puasa mendapatkan mahfirah dan barokah serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan atau yang mewakilinya yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam rangka atau terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hari ini tentu rekan-rekan sudah mengikuti dari beberapa waktu lalu proses yang dilakukan oleh KPK, mulai dari pengumpulan data, informasi, keterangan, dan juga segala hal yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan gratifikasi. Yang tentunya rekan-rekan bisa mengikuti kembali apa yang telah dilakukan KPK. Berdasarkan laporan masyarakat yang kemudian diolah, ditelaah, dan dilakukan kajian oleh KPK, data-data tersebut menunjukkan ada suatu peristiwa pidana. Dan peristiwa pidana tersebut adalah berupa peristiwa tindak pidana korupsi. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup
yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana tindak pidana korupsi. Dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya kita menemukan tersangka. Dan sore hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023, yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. RAT resmi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil PNS dari tahun 2005. Di antaranya memiliki kewenangan antara lain melakukan penelitian dan pemeriksaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di tahun 2011, RAT diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Dengan jabatannya tersebut, diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan di bidang perpajakannya. Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha, yang satu diantaranya PT AME yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan pembukaan terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Adapun pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan koordinasi dengan PT AME. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90.000 US dollar yang penerimaannya melalui PT AME, dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan. Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah kediaman RAT yang beralamat di Jalan Simpruk Golok, Jakarta Selatan. Di dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut ditemukan beberapa barang berharga berupa dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda, serta uang dengan pecahan mata uang rupiah. Di samping itu turut diamankan juga sejumlah uang sebesar 32,2 miliar yang disimpan oleh RAT dalam safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang berupa dolar Amerika Serikat, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro. RAT disangkakan atas perbuatannya melanggar pasal 12B besar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memberikan fokus khusus pada
korupsi di sektor pelayanan publik ataupun keuangan negara. Sebagaimana pernah kami sampaikan bahwa KPK memang memiliki fokus area pemberantasan korupsi. Di antaranya tata niaga dan bisnis, pelayanan publik, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, termasuk juga sumber daya alam, dan juga tentang korupsi yang terkait dengan praktek-praktek kegiatan politik. Karena itu, KPK terus bekerja keras untuk melakukan kerja-kerja cerdas, kerja-kerja pemberantasan korupsi. Kita memahami bahwa begitu banyak modus operandi daripada korupsi. Yang kita sangat sadar bahwa korupsi telah merampas hak rakyat, merampas hak kita semua. Karena itu, mari kita bersama merapatkan barisan, menyatukan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi sampai Indonesia bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Mari kita bersama untuk menyelamatkan negara kita dari kerugian-kerugian para pelaku kejahatan tidak berkorupsi, para perampok-perampok uang milik rakyat, uang milik negara. Kalau korupsi kita bisa berantas, tentulah kita memimpikan terwujudnya 7 negara. KPK juga mengapresiasi kepada masyarakat. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan andil besar dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena sesungguhnya KPK ada karena masyarakat ada. KPK bisa bekerja karena rekan-rekan semua. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media, jurnalis dan wartawan sekalian, termasuk juga seluruh anak bangsa dimanapun berada. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah membacakan poin-poin dari perkembangan perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan 1 orang sebagai tersangka atas nama RAT dan juga dilakukan penahanan rutan di Gedung Merah Putih KPK sampai nanti tanggal 22 April 2023. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang sitaan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik. Baik. Barangnya ini terdiri dari ada dompet ya, ada 2, kemudian ikat pinggang 1, jam tangan 1, tas 68, perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro dan juga rupiah. Ini tasnya tidak semuanya dibawa ke sini ya teman-teman, supaya nanti cukup juga tempatnya. Dari 68, kita lihat 30-an yang kita bawa sini. Yang depan. Yuk, terus yuk. Am, sedikit am balanya am. Sedikit balai. Am, yang belakang orang bilangin am, bulan depan. Dok. Nah ya, sedikit balanya, semua yang belakang.
Ayo, baju hitam yuk. Hei. Handphone. Ya pemirsa, yang saat ini Anda lihat punggung berompi oranye KPK. Rafael Aluntri Sambodo, mantan pejabat Ditjen Pajak yang sampai atau pada hari ini resmi ditahan oleh KPK. Dan penahanan ini akan berlangsung selama 20 hari hingga 22 April 2023. Kita lebih dahulu ya perkara ini. Oke, sebelah kanan saya ada Mbak Wilda ya. Ya pemirsa, penahanan ini dilakukan setelah pemeriksaan Rafael sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi selama sekitar 6,5 jam hari ini rampung. Perkenalkan, saya Wilda dari wartawan detik.com. Pak, saya mau bertanya, kenapa KPK tidak menerapkan pasal suap, Pak? Karena kan kalau gratifikasi kan si pemberi nggak kena pidana ya, Pak. Sedangkan dari paparan yang disampaikan oleh Bapak itu kalau para wajib pajak ini kan bermasalah, tentunya berniat buat bermain pajak Pak dengan RAT. Yang kedua Pak, istri Pak RAT ini tahu gak sih Pak soal penerimaan gratifikasi ini atau malah proaktif meminta RAT untuk menerima gratifikasi ini? Terima kasih Bapak. Berikutnya Yogi ya? Iya, oke. Izin Pak. Ya Mas Yogi, Saya silakan. Yogi Daya dan Kompas. Yang pertama, apakah KPK akan menelusuri gengnya ya Rafael yang dulu pernah diungkap oleh Deputi Pencegahan itu Satpol Besar dan Rafael, dan salah satunya itu kan juga Wahono Saputra pernah diperiksa, dipanggil KPK gitu. Kemudian yang kedua itu apakah pengusutan kasus Rafael ini akan membuat KPK juga mengusut transaksi mencurigakan di Kemenkeu yang mencapai 349 triliun yang pernah diungkap oleh Pak Mahfud MD. Sekalian kasus lainnya, Mas. Yang pertama itu kan tadi PLH Desain Minerba kan dipanggil KPK itu terkait kasus Tukin atau ada dugaan kasus lain di SDM yang sedang diusut oleh KPK. Terus satu lagi itu soal pengembalian Pak Endar ya Pak ke kepolisian itu. Oh perkara itu Pak. Baik. Ya, saya mau nanya.
Ini kok pengusutan kasusnya RAT ini kok cepat banget ya Pak? Apakah KPK merasa RAT ini mau kabur atau mau menghilangkan barang bukti? Jadi KPK melakukan penahanan secepat mungkin. Terus yang kedua, tadi kan Pak Ketua bilang bahwa ada jasa konsultan, perusahaan jasa konsultan yang dibikin oleh RAT dan digunakan untuk menerima gratifikasi. Nah, apakah itu nggak mau langsung dikenakan pencucian uang? Kan itu menyamarkan dan menerima aset itu. Itu dulu. Mas, tadi saya sebutkan lah namanya. Ya, saya Imam dari Tempo, Pak. Pertama saya ingin bertanya soal bagaimana hasil pemeriksaan KPK terhadap hubungan bisnis antara Rafael Alun atau istrinya dengan Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur, Pak Wahono. Apakah benar perusahaannya itu PT Bukit Hijau Asri? Terusnya yang satu lagi yang saya ingin tanyakan, apakah memang perusahaan ini apakah terindikasi terafiliasi dengan perusahaan cangkang di negara suaka pajak ya Pak? Halo, Pak, saya Salman dari Majalah Gatra. Ingin bertanya soal keterlibatan artis berinisial R, apakah KPK juga akan mengembangkan kasus ini ke arah sana? Terima kasih. Rizky dari TV One, walaupun ini gratifikasi, apakah ada kemungkinan wajib pajaknya yang dipanggil, Pak? Kemudian berapa nominal kesepakatan, mungkin adakah kesepakatan nominal berapa begitu antara WP dengan tersangka ini dalam urusan kasusnya atau kendala pajak yang sedang dihadapi oleh WP tersebut? Tadi kan Pak Firly bilang maksudnya RAT ini disangkakan sama pasal ini ya, tindak pidana korupsi ya, dan gratifikasi ya. Nah, apakah ada KPK ini kenapa enggak mungkin ada indikasi pencucian uang? Kenapa enggak ada pasal? Kenapa enggak disangkakan pasal TPPU RAT ini? Karena ada indikasi juga. Terima kasih. Selamat sore Pak Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini beberapa mau bertanya Pak. Yang soal RAT ini yang soal perusahaan yang lain itu Pak, apakah modusnya itu sama kayak nego-nego Pak pajak di kasusnya Angin Priyatno? Terus Angin Prayitno, sorry Pak. Terus, nah ini perusahaannya apakah ada yang terkait sama RAT begitu? Perusahaan lain yang mungkin soal lobby pajak begitu. Terus ini kasus lain Pak Ali, soal status Hasbi Hasan dan Dadan dalam putusan perkara MA itu bagaimana sekarang? Terus itu aja sih Pak Ali. Terima kasih. Masih ada, silakan. Selamat sore, saya dengan Ian dari Antara. Pak mau nanya, dari penelusuran KPK, Rafael ini punya nggak Pak rekening yang terdaftar di bank di luar negeri Pak? Kalau teringat dia ada main dolar dan mata uang asing, apakah ada pemeriksaan ke arah sana Pak? Terima kasih. Oke, terakhir ya, silakan. Selamat sore Pak, terima kasih. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya punya dua pertanyaan. Pertama, PPATK beberapa waktu lalu membekukan 40 rekening yang diduga milik RAT dan juga keluarga dan juga badan hukum terkait. Dan itu apakah akan ditelusuri juga penemuan PPATK itu? Dan juga yang kedua yang saya ingin tanyakan untuk PT AME yang tadi disebutkan perusahaan konsultan pajak itu, apakah termasuk dari 6 perusahaan yang dimiliki sahamnya oleh RAT yang ditemukan dalam penelusuran LHKPN milik yang bersangkutan? Terima kasih. Cukup ya? Cukup? Oke, baik. Terima kasih atas responnya dari teman-teman. Kami silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih atas report kami semua.
cukup banyak juga yang bertanya. Ini adalah membuktikan bahwa rekan-rekan memang peduli dengan KPK. Dan saya selalu mengingatkan bahwa rekan-rekanlah yang membuat salah satu Indonesia ini bisa jadi cerdas. Karena salah satu tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Rekan-rekan wartawan, jurnalis, media ikut di dalamnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Yang pertama tentu penanganan perkara RAT ini belum selesai sampai sini. Kita masih perlu bekerja keras untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak, apakah itu korporasi, apakah itu orang-orang per orang yang ada hubungannya dengan saudara RAT. Tentu nanti kita akan lakukan pemeriksaan, pemanggilan terhadap para pihak tersebut. Yang pasti adalah kita akan masih terus bekerja keras sampai ini tuntas, setuntas-tuntasnya. Yang berikutnya, kalau tadi tidak ada yang bertanya bagaimana dengan pihak lain, terutama dengan istrinya, tentulah ini sebagaimana yang kita pahami bahwa penyidikan ini masih berlangsung. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik, sebagaimana diatur dengan undang-undang dan acara untuk mencari mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Yang dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Nah, ini masih berkembang. Apakah nanti ada tersangka lain setelah RAT ini? Pasti KPK akan menyampaikan kembali kepada rekan-rekan. Yang berikutnya tadi ada pertanyaan terkait dengan penahanan. KPK selalu saya sampaikan bekerja dengan prinsip menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Yang pertama adalah memastikan adanya kepastian hukum. 2, menegakkan keadilan, proporsionalitas, transparan, demi kepentingan umum, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penahanan itu adalah salah satu bentuk penempatan seseorang di tempat tertentu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Karena itu diatur dalam hukum acara pidana sebagaimana Undang Nomor 8 tahun 81. Di pasal 21 disebutkan syarat-syarat penahanan. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan syarat subjektif. Apa itu? Pertama adalah penyidik, penuntut umum, hakim ada kekhawatiran tentang yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti. Yang kedua, ada kekhawatiran juga bahwa dia akan menghalangi tindak pidananya. Yang ketiga, tentulah kita khawatir bahwa bisa saja tersangka RAT dengan begitu kekuatannya, fasilitas yang dia punya, bisa saja kita punya kekhawatiran dia melarikan diri. Itu syarat-syarat subjektif sebagaimana diatur dalam syarat-syarat penahanan. Sebagaimana pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Di samping itu ada juga syarat objektifnya. Syarat objektifnya disebutkan di situ adalah bahwa perbuatan pidana tersebut diancam dengan hukuman ancaman lebih dari 5 tahun atau 6 tahun atau lebih. Atau ada pasal-pasal tertentu yang memang diatur walaupun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun tapi dapat dilakukan penahanan. Itulah saya kira yang kita pedomani terkait dengan penahanan seseorang. Saya pastikan bahwa proses hukum di KPK tidak boleh ada cacat hukum. Itu yang pasti. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tadi juga banyak yang menanyakan apakah ini sampai di sini, apakah masih ada lagi yang harus diperiksa, apakah ini akan terus dikembangkan atau didalami. Prinsipnya namanya peristiwa itu tetap kita akan lakukan penyidikan setuntas-tuntasnya. Tadi juga ada yang menanyakan tentang terkait dengan bagaimana dengan TPPU. TPPU tentu kita akan lakukan sebagaimana yang kami pernah sampaikan bahwa kita dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Karena kita tahu asal mula tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi. Tentu ini kita akan lakukan, kita lekatkan
TPPU itu dengan tindak korupsi yang ada. Karena sesungguhnya penerapan tindak pidana TPPU ini menjadi penting karena sesungguhnya dengan TPPU maka kita akan dapat meningkatkan aset recovery dan dapat juga meningkatkan pendapatan keuangan negara. Karena pada prinsipnya banyak orang tidak takut dengan lamanya dia dihukum. Tapi para koruptor itu sangat takut apabila dia dimiskinkan. Jadi saya pendapat dengan rekan-rekan untuk dikenakan TPPU itu. Tapi nanti kita lihat perkembangan penyidikannya. Selanjutnya tadi juga ada yang menanyakan tentang perkara lain ya. Ini ada yang disebut yang menanyakan tentang perkara lain. Tapi sebelum saya masuk ke perkara lain, tentu seluruh aliran transaksi keuangan tersangka RAT ini kita lakukan telaan dan kita uji dengan karena kita memiliki audit forensik, akuntan forensik, dan juga kita bekerja sama dengan para pihak terkait dengan transaksi keuangan. Semua informasi yang kami dapatkan dari berbagai pihak itu kita dalami, tetapi sekali lagi KPK adalah penegak hukum dan pekerjaan-pekerjaannya diuji di peradilan. Jadi kami tidak banyak memberikan statement, pernyataan, tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi ini siapa? Hasbi Hasan. Oh, baik. Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung. Ini tentu kita lakukan pendalaman, tetapi pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada, baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan, karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik loh. Ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015 dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020 mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan. Cukup ya Pak Ali? Tidak diminta kita kasih.
Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep yang hadir pada sore hari ini, dan rekan-rekan semuanya kami juga ucapkan terima kasih. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, yang barusan Anda saksikan tadi adalah konferensi pers dari Komisi Anti Rasuah atau KPK yang seperti sudah saya nyatakan tadi atau katakan tadi terkait dengan penetapan atau penahanan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo selama 20 hari ke depan hingga 22 April 2023 sebagai tahanan KPK. Penahanan Rafael ini diduga diakibatkan ia terlibat dalam kasus penerimaan gratifikasi. Dan sebagai tahanan, Rafael juga didampingi oleh tim kuasa hukum dan juga penyidik lembaga anti rasuah atau KPK. Sementara itu dari Ketua KPK Firly Bahuri sendiri masih menyatakan ada beberapa pihak yang akan diperiksa terkait dengan kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam kasus gratifikasi, terutama juga terkait dengan keterlibatan sang istri, apakah mengetahui atau tidak terkait dengan adanya transaksi atau apapun transaksi mencurigakan yang masuk dan juga keluar dari rekening Rafael Aluntri Sambodo. Sementara itu kasus ini juga terungkap pemirsa pasca adanya kasus dugaan penganiayaan atau kasus penganiayaan yang melibatkan putra Rafael, Mario Dandi Satrio, yang menyebabkan putra dari petinggi GP Ansor yakni Kristalino David Ozora mengalami kecelakaan atau mengalami kerusakan fisik yang berat dan sampai dengan saat ini masih berada di rumah sakit.